Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, baik berada di rumah, sedang dalam perjalanan, atau di gereja Tuhan, saya katakan, be strong in the Lord, in His mighty power. Inilah tema kita sepanjang tahun depan. Ya, saya bacakan dari Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita harus tetap kuat untuk menghadapi apapun yang ada di depan kita. Bagaimana kita bisa tetap kuat? Yaitu kalau kita tetap mengikuti Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita. Bukan separuh, bukan 3/4, tapi full heart. Walaupun keadaan kita hari-hari ini belum terlalu baik, tetapi kita harus tetap optimis. Kita mempunyai kekuatan untuk menghadapi semuanya. Amin. Oke, God bless you. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa bukan? Sebab Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, saya rindu mengundang saudara untuk bergabung bersama dengan kami dalam ibadah raya hari Minggu jam 8 pagi. Dan ibadah doa lawatan pada hari Kamis jam 7 malam. Saya juga rindu mengundang saudara dalam ibadah KPK di tempat wilayah masing-masing. Bagi saudara yang belum bergabung di dalam ibadah KPK, saudara dapat menghubungi di wilayah terdekat. Puji Tuhan, saya juga mengucapkan banyak terima kasih bagi saudara yang sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi saudara yang rindu memberikan korban persembahan, saudara dapat mengirimkan di nomor rekening di bawah ini. Terima kasih, kami tunggu kedatangan Anda. Terima kasih, Tuhan memberkati. Happy birthday GAB Mahanaim. Kami dari White Dove mengundang ibu-ibu Untuk bergabung bersama kami pada setiap minggu pertama hari Selasa jam 10 pagi. Kami tunggu kedatangannya. Happy birthday GAB Mahanaim. Jangan lupa ya ibadah youth setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Kami tunggu kehadiran kalian. See you. Shalom, selamat ulang tahun GAB Mahanaim. Teman-teman, bagi yang mau ikut ibadah sekolah minggu bisa datang di GAB Mahanaim jam 10. Kita juga bisa ibadah online. Jangan lupa pakai masker. Ditunggu ya. Ya, ditunggu ya. God bless you. Ya, shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita hadir di sini, saya percaya kita rindu untuk memuji menyembah Dia. Mari kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mau datang kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita mau berdoa.
Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai dengan saat ini Tuhan, kami tahu semua karena anugerah kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami rindu menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Biar Engkau bertahta atas puji-pujian umat-Mu di tempat ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami, baik yang ada di rumah-rumah maupun di tempat ini. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Hadirat Tuhan memenuhi Tuhan tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang mengalami masalah Kau berikan jalan keluar. Biar sukacita yang daripadamu turun atas setiap kami. Kamu serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hanya di dalam anugerah-Mu Tuhan kami mendapat kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku selamanya. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Mari angkat pujian ini dari awal, katakan dalam anugerah-Mu. Yes. Anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, oh
jemaat Tuhan, angkat pujian ini, katakan dalam anugerah-Mu. Haleluya Tuhan. Hanya di dalam anugerah-Mu Tuhan kami mendapat kekuatan baru. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan, Kau yang menetapkan
Oh, haleluya. Engkau Tuhan yang tahu keadaan kami hari-hari ini Tuhan. Bahwa setiap kami Tuhan untuk tetap percaya, untuk tetap mengandalkan Engkau, untuk tetap percaya bahwa mujizat Tuhan itu ada dalam kehidupan kami, untuk kami tetap berpegang teguh kepadamu Tuhan. Sebab Engkau adalah kekuatan kami, Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Haleluya. Pengharapan kami di dalam Tuhan. Haleluya. Mari bawa doa-doamu kepada Tuhan. Dia Tuhan yang mendengar setiap doa-doa. Dia Tuhan yang menjawab setiap doa-doamu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Dan pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Sebab kami menyembah Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan, kami mau berkata Engkau baik, Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau tahu yang terbaik dalam kehidupan kami. Haleluya. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, Engkau tahu yang terbaik dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari. Sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia.
malam hari ini kami mau bersorak-sorak lebih lagi di dalam Engkau. Biar roh sukacita turun atas setiap kami. Yang siap untuk bersukacita buat Tuhan, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Ada sukacita malam hari ini, amin. Amin. Sebab kita punya Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Katakan, Kaulah satu-satunya. Haleluya. Ya, katakan, Kaulah satu-satunya. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran. Kau kebenaran yang selalu pegang. Kau keyakinan. Sinar terang Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ya, malam hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu sekalian diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Tapi sebelumnya mari kita mau satukan hati, kita mau berdoa.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk lawatan-Mu malam hari ini. Biarlah pujian kami, syukur kami, itu boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Biarlah Engkau memberkati persembahan kami, berkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Biarlah setiap kami mau memberikan dengan sukacita. Dan persembahan ini berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Ya, silakan persembahan bisa dijalankan. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku selalu. Selalu ada jalan, sana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Mari jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini dari awal. Katakan, ingat jalan yang lurus berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika
kami. Kami haus akan firman-Mu Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Mari Tuhan urapi setiap kami, puaskan kami, dahaga kami Tuhan. Dengan kebenaran firman-Mu, kami percaya Tuhan mengubah hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Dan kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Terima kasih untuk tim Presiden Worship. Sekali lagi shalom. Senang sekali berada di tempat ini bertemu dengan saudara sekalian. Kemarin saya lihat di medsos ya, ada yang mancing. Asik, seru. Anak-anak ke Cimory maksudnya. Ya, Cimory. Terus juga anak-anak youth renang ya. Wah, seru juga ya retreat-nya. Saya juga renang, ngajak sekeluarga untuk berenang. Cuma setelah renang itu enggak tahu kenapa ya. Kulit saya itu kok cerkit gitu loh. Panas gitu ya, sudah hawanya sumuk. Setelah saya renang bukannya seger, kayak panas, kayak umup gitu. Cerkit gitu. Kenapa ya? Kan itu kemarin saya pikir-pikir kenapa gitu. Usut punya usut, ternyata kolam renangnya itu banyak mengandung air, saudaraku. Coba kalau kolam renangnya mengandung tidak banyak air, saya tidak akan renang dan tidak akan celekit-celekit. Andai kata itu kolam renangnya mengandung janji Tuhan, seperti dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8, banyak orang bertobat sekaligus dibaptis. Oke, humornya kayaknya garing, saudaraku ya. Tidak apa-apa. Seperti biasa, saya nyampaikan firman Tuhan, buah kue nih, buah zaitun. Malam ini tidak ada pantun. Karena kadang-kadang itu saya diundang gereja itu jadi suatu beban, tapi juga jadi tantangan loh. Ya kan? Bahkan pernah selesai ibadah, Pak kok tidak ada pantun? Waduh, gitu saudaraku ya. Nona pakai gelang, manis dan santun. Sudah saya bilang tidak ada pantun. Saya pernah suatu saat di gereja di Kutisari, saya sudah di parkiran ya, sudah mau pulang, ada orang bilang gini, Pak Bambang. Apa yuk? Ya sudah, saya enggak ngegas dulu kan. Pak Bambang, kenapa? Dia dekat, Pak Bambang bisa ajari saya pantun enggak? Lah, kok yang diingat pantunnya ya? Nenek sakit gigi, jalannya dituntun. Maaf sekali lagi, enggak ada pantun. Oke. Ya, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Kristen Tangguh. Karena judulnya bisa ditayangkan, kita baca ya dalam Efesus pasal 6 ayat 10. Yuk kita baca bersama, 1, 2, 3. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Suara saya cukup jelas sampai belakang? Pengalaman beberapa bulan yang lalu ya, suara saya kan agak gimana. Oke, sudah jelas, bagus. Saudara, kita harus menjadi Kristen yang tangguh. Nah, malam ini kita akan belajar dari seekor binatang. Kehidupan seekor binatang yang tangguh. Binatang ini disebutkan di Alkitab. Ayo, binatang apa ya kira-kira? Saudara ada yang suka pelihara anjing? Bugem punya anjing, saya juga punya anjing. Kira-kira 3 atau 4 minggu yang lalu, saya bersama istri berhasil mengawinkan anjing kami. Ya. Jadi jantan dan betina, saya dan istri jadi apa itu? Pacak ya namanya. Pemacak, wah berhasil saudara. Ya, ada yang sini suka anjing. Nah, malam ini kita tidak akan membicarakan tentang anjing. Meskipun ada di Alkitab. Ada yang suka pelihara ikan. Ini ada yang bosnya ikan koi ya, ada pelihara ikan lohan, ada yang pelihara ikan teri, ada yang pelihara ikan asin. Nah ada. Ya kita tidak akan membicarakan itu juga. Kita akan membicarakan seekor burung yang bernama Raja Wali. Yuk kita buka dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Dikatakan demikian, saudara. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Burung Raja Wali adalah salah satu burung predator yang hebat, saudara. Kalau burung empret, itu ketemu badai, lari. Burung yang lain sembunyi. Cari tempat aman. Tapi kalau Raja Wali ketemu badai, dia bilang, ini saatku. Ini senenganku. Dia justru kalau ada badai, dihadapi, saudara. Dan saudara tahu, burung Raja Wali ini memiliki top speed.
Kecepatannya itu kurang lebih 380 km per jam. Ini mobil Pajero tidak bisa ngejar ini saudaraku ya. Bayangkan 380 km per jam, kurang lebih segitu saudara. Cepat banget. Dihadapi saudaraku. Makanya kalau saudara lihat, saudara pernah membaca cerita bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Saudara bisa nggak waktu membaca itu euforianya, orang Israel itu menang itu kayak apa? Saudara bisa bayangkan nggak? Mereka ketakutan menghadapi Goliat. Begitu Goliatnya mati, euforianya tuh, merayakan kemenangannya tuh, udah heboh saudaraku. Kenapa? Karena Daud baru menghadapi badai terbesar. Daud menghadapi raksasa besar. Tidak ada kemenangan besar tanpa peperangan yang besar. Saudara mengharapkan kemenangan besar, tapi saudara tidak mau menghadapi peperangan yang besar, nggak mungkin. Aku tidak mau badai aku mau hidup yang nyaman-nyaman aja. Maka kehidupan kita ya gitu-gitu aja. Tapi kalau ada badai, kita belajar dari Raja Wali. Raja Wali ini usianya dari semua burung saudaraku ya. Ini Raja Wali ini luar biasa, sampai 70 tahun, mungkin bisa lebih. Tapi untuk sampai ke usia 70 tahun, Raja Wali mengalami masa yang paling sulit, yaitu di usia ke-40. Di usia 40, dia hanya memiliki dua pilihan, menyerah dan mati, atau dia transformasi yang menyakitkan sampai dia akhirnya bisa melanjutkan sampai 70 tahun. Mengapa demikian? Karena usia 40 tahun, Raja Wali itu paruhnya mulai bengkong, saudara. Panjang terus bengkong. Tidak hanya itu, di usia 40, burung Raja Wali cakarnya sudah mulai tidak tajam, tidak bisa menangkap mangsanya, merusut-merusut terus. Do you know merusut-merusut? No, nggih. Merusut-merusut gitu, saudara ya. Bukan hanya itu, usia 40, bulu sayapnya tebal sekali. Susah dia untuk terbang. Kalau dia menyerah, ya mati. Tapi yang luar biasa, burung Raja Wali, dia akan ke gunung yang tinggi, dan dia akan mentransformasi dirinya begitu sakit untuk dia dapat melanjutkan hidupnya. Apa yang dilakukan burung Raja Wali? Dia mematuk-matuk paruhnya di gunung batu sampai paruhnya lepas. Karena mematuk-matuk berarti tidak hanya sekali ya, berkali-kali sampai paruhnya yang bengkong dan panjang itu lepas. Dan nanti muncullah paruh yang baru. Nah, paruh yang baru ini dipakai untuk mencabuti kukunya, cakarnya itu saudaraku ya, yang sudah tidak tajam, kukunya dicabuti satu-satu. Menyakitkan sekali. Sampai muncullah kuku yang baru. Dengan cakar atau kuku yang baru, dia mulai mencabuti bulu sayapnya yang tebal tadi, dicabuti semua. Sampai rontok, sampai tidak ada bulunya, dan keluar bulu yang baru. Kurang lebih 6 bulan, dia menyepi, dia sendirian, dengan transformasi yang menyakitkan. 6 bulan, saudaraku, untuk dia dapat menjadi burung yang tangguh kembali. Come live in me all my life, take over, come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Saudara, kita menjadi Kristen harus Kristen yang tangguh, bukan Kristen yang melempem. Saya nggak tahu kenapa ya, proses apa yang sedang kau hadapi sampai rasanya aku nggak tahan Tuhan, aku nggak kuat, aku mundur saja. Kita lihat ya arti menanti. Dikatakan tadi bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan itu seperti burung Raja Wali. Kata menanti itu di dalam bahasa Ibrani-nya kafah. Katakan kafah, 1, 2, 3. Kafah. Artinya apa? Kafah itu artinya menantikan kekuatan yang lebih besar. Menantikan kekuatan yang lebih besar. Coba kita buka dalam Mazmur pasal 27 ayat 13 sampai 14. Mazmur pasal 27 ayat 13 sampai 14. Yuk kita baca bersama. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Sampai sini dulu, tunggu sebentar. Orang yang percaya
dia akan melihat kebaikan Tuhan. Yesus katakan amin. Mungkin tidak malam ini, mungkin bisa jadi besok, atau mungkin lusa, tapi pasti ada kebaikan Tuhan. Ayat ke-14 dikatakan demikian. Mari kita baca bersama ayat ke-14. 1, 2, 3. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudaraku, untuk menantikan Tuhan, kadang kita mengalami yang namanya jenuh, bosan. Kapan saya menantikan hidup saya berubah? Kapan saya menantikan jawaban doa? Kapan? Saya sudah bertahun-tahun keadaan saya tetap seperti ini. Kapan? Saudaraku, siapapun kita pernah mengalami capek, bahkan gembala hebat sekalipun, pendeta sekalipun, saudaraku, orang yang luar biasa sekalipun, pasti pernah mengalami yang namanya capek. Tapi ada satu penyanyi yang tidak capek loh, saudaraku. Wah, ya, ayo, coba tebak. Penyanyi dunia, bagus, lagu-lagunya bagus. Saya juga suka saya lagu-lagunya. Tapi luar biasa, sebelum Agnes Monica go internasional, dia sudah go internasional dulu. Ada yang tahu penyanyi itu siapa namanya? Almarhum Didi Kempot. Sungguh, saudara. Kan lagunya ada, sewu kutho wis tak lewati. Bayang no, sewu kutho, saudaraku. Indonesia itu hanya sampai 500-an loh kotanya. Didi Kempot, 1000 loh, saudaraku, sampai ke luar negeri itu. Saudaraku, ayo kita nantikan Tuhan. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ada satu pantun, beli ikan lohan di kota Bengkulu. Orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Amin. Orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Ini bukan hanya pantun, ini saya ambil di ayat firman Tuhan Yesaya pasal 49 ayat 23b. Orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Yang kedua, arti kata kafah, kalau tadi menantikan kekuatan yang lebih besar, yang kedua itu berharap pada Tuhan. Ya, dalam Mazmur pasal 130 ayat 5, Mazmur 130 ayat 5 dikatakan, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Saudaraku, tokoh perjanjian lama, mau Daud, mau Yosua, mau Musa, itu orang-orang yang hebat sekali, banyak juga yang lain, saudaraku. Mereka selalu berharap pada Tuhan. Bahkan mereka kalau mau perang, mereka bertanya kepada Tuhan. Meskipun musuhnya sama, misalnya hari ini menghadapi Filistin, nanti berikutnya menghadapi Filistin juga, musuhnya sama, tapi tetap Daud bertanya kepada Tuhan, enaknya gimana Tuhan? Apa yang harus aku kerjakan Tuhan? Yosua suatu saat dia tidak bisa mengalahkan kota Ai, dia tanya, ada apa ini? Oh, ternyata ada dosa. Oke, dosanya sudah dibereskan. Apakah Yosua langsung maju? Enggak. Dia tanya Tuhan lagi. Terus gimana Tuhan menghadapi kota Ai? Kota Ai itu kecil, saudaraku. Lebih besar Yeriko. Yeriko aja yang besar bisa dikalahkan, apalagi kota Ai yang kecil. Bisa dong langsung digembur. Tapi Yosua enggak. Dia berharap pada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Dia tanya pada Tuhan. Saudaraku, ingat, mereka mau perang. Ini hal yang gawat, krusial, saudara. Sehingga tanya Tuhan. Sebaliknya saya pernah menjumpai orang sedikit-sedikit tanya Tuhan. Ini ya repot, saudara. Ya tak? Aneh. Punya ini, saya istri teman saya di depan lemari berdoa, saudaraku. Waktu itu masih kos. Lalu istri saya tanya begini, waktu itu belum jadi istri ya, pacar saya. Tanya begini sama teman satu kosnya ini, satu kamarnya. Ngapain kok di depan lemari doa? Aku berdoa tanya Tuhan pakai baju warna apa? Loh, saudaraku, enggak hanya itu, saudaraku. Ada orang yang sepertinya rohani, saking sok rohani, akhirnya enggak rohani. Orang yang sok rohani, orang yang terlalu rohani, justru tidak rohani.
seperti menjadi orang Farisi. Saya punya kenalan, dia bos yang cinta Tuhan, ya. Kerjaannya itu apa? Digital offset ya, yang nyetak baju, nyablon baju, saudaraku ya. Terus percetakan mesin-mesin itu, ya, gelas dan sebagainya itu yang dicetak-cetak itu. Suatu saat saya kenal bosnya, kenal orang cinta Tuhan, deket, wah bagus pokoknya, bagus banget, orangnya sangat cinta Tuhan. Suatu saat ada pendoa datang. Nah, si bos ini pakai baju sablonan. Saya tahu kan baju sablonan itu, bajunya sablonan kan macam-macam ya. Ada sablonan logo klub sepak bola, ada sablonan mungkin pedang, ada sablonannya kadang apa? Patung. Kadang sablonannya itu loh, apa tuh? Kayak patung Bali itu loh, apa sih? Leak. Gitu ya, patung. Itu kan sablonan. Suatu saat dia ke gereja, ada pendoa lihat. Dan pendoa bilang begini, ini bajumu ini ada setannya ini. Bajumu ini ada setannya. Terus dia tanya sama saya, Pak Bambang, apakah baju saya ada setannya? Terus saya tanya, loh saya itu kenal dengan orang ini, saudaraku, orang ini cinta Tuhan banget. Memang kerjaannya di sablon, di digital offset. Terus saya tanya, lah kamu kerja gitu cinta Tuhan apa kerja sama iblis? Ya cinta Tuhan Pak Bambang. Nah terus kamu nyablonu pakai apa itu? Pakai cat atau pakai apa kaki tangannya iblis gitu, setan gitu? Ya enggak, saya pakai karyawan, pakai cat. Ya sudah, ya enggak ada. Kadang ada, memang saudaraku, memang ada patung-patung tertentu yang di situ dihinggapi kuasa jahat. Memang ada, saudara. Ya. Bahkan lagu-lagu pun lagu-lagu dunia ada yang dipakai, disusupi kuasa jahat, ada. Tapi tidak semua itu dianggap, wah ini ada setannya, ini ada setannya, ini ada setannya. Nanti setannya denger, minder loh saudara. Loh, kok aku maneh? Jok ngono lah bro. Kan gitu saudaraku. Saya ingat waktu remaja, waktu itu Natal. Ya, waktu itu Natal, terus gereja kami di Tulungagung itu pakai musik gamelan, kulintang sama gamelan, tahu ya? Lung tong tung klung klung klang klung 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 klang, musik rohani. Gembalanya protes, tidak boleh, ini sesat. Gitu. Terus sama salah satu pendeta ditanya, sesatnya gimana Pak Gembala? Ini gamelannya itu loh, ada gambarnya naga itu loh, logo naga, tidak boleh dia, tidak boleh. Terus sama pendetanya karena agak gokil pendetanya ini dijawab gini, justru Pak Gembala ini gamelannya ada logonya naga, iblisnya ditutuki terus, tung tang tung tung gitu, biar penyet iblisnya, gitu ya. Saudaraku, ayolah kita harus lebih dewasa, kita lebih berhikmat. Memang sekali lagi ada bagian-bagian yang memang disusupi kuasa iblis, ada. Kita harus peka, saudara. Tapi tidak semuanya juga kita hantam. Oh ini ada iblis dan setan. Saudaraku, kembali lagi ke orang-orang yang di dalam perjanjian lama. Mereka bertanya kepada Tuhan, karena itu sesuatu yang gawat, krusial, saudaraku. Ini antara hidup dan mati. Mereka berharap kepada Tuhan. Kafah, artinya menantikan kekuatan yang lebih besar. Dan yang kedua, berharap kepada Tuhan. Yuk kita belajar, dari kehidupan Raja Wali ada dua hal, saudaraku. Menantikan. Ada dua hal untuk kita menjadi Kristen tangguh. Yang pertama, mendaki ke tempat yang tinggi. Apa artinya Pak, mendaki ke tempat yang tinggi? Ingat ya, burung Raja Wali tadi, dia harus menyendiri ke tempat yang tinggi. Artinya apa? Bangun keintiman dengan Tuhan. Bangun relasi dengan Tuhan, saudara. Seminggu atau 2 minggu lalu ya, yang saya diajak ke Trawas tuh ya. Itu luar biasa, saudaraku ya. Dari Sidoarjo menuju ke Trawas. Wah. Oh belum keluar ini ya, jangan dikeluarkan dulu. Saudaraku, waktu perjalanan ke Trawas, itu jalannya sungguh asik. Ya. Menyenangkan. Menyenangkan, saya belum pernah lewat jalan dari Pandaan menuju ke Trawas. Biasanya Mojosari, ke Trawas jalannya landai. Tapi yang 2 minggu lalu ke Trawas lewat Pandaan, itu tanjakannya, saya baru pertama kali itu, istri saya di sebelah gini, Jesus, tolong Yesus. Saya ngerem, handrem, kopling, ngerem, handrem. Itu saya waktu itu jadi Iceman, saudara. Kenapa? Keluar keringat dingin. Waduh, sayanya, wis toh tenang aja. Anak-anak santai, istri saya yang enggak santai. Saya bilang, wis tenang aja. Padahal dalam hati saya, deg-deg,
Apalagi pas tikungan gini, begini kayak panah itu, set, terus gini, set, wah. Istri saya sudah dari bawah gini, Yesus tolong, Yesus, 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 Yesus. Oke, pasti ditolong. Saya wah ini keringat dingin semua sudah naik, wah akhirnya bisa. Dan sampai di atas, wow, segala sesuatu itu kalau sampai di atas, lihat di bawah itu sangat indah. Saya pernah bulan November kalau tidak salah, di Batu Villa Bukit Panderman kalau tidak salah. Coba sudah cek di sana. Saya pilih kamar, ada semua kaca begitu, bisa lihat batu dari bawah. Bagus, saudara. Kesana kalau tidak percaya, jangan lupa ajak saya. Nah, saudara, cerita jadi orang yang pertama kita menjadi Kristen tangguh kalau kita punya keintiman dengan Tuhan. Mendaki, saudara. Raja Wali itu dia mentransformasi dirinya, dia tidak ngajak-ngajak temannya, yuk saling mencabuti bulu, yuk enggak. Dia bersendiri dengan Tuhan. Orang kalau sudah di atas, lihat di bawah itu, aduh seneng, saudaraku, indah. Sebaliknya, berapa banyak kalau sudah di bawah yang dilihat apa? Cekcok, gaduh, perpecahan, perselisihan, dan lain-lain, saudaraku. Saatnya kita bangun keintiman. Contohlah, seorang wanita bernama Hana. Hana itu disakiti oleh Penina. Ya, Penina punya anak banyak, Hana itu tidak punya anak. Saudara bisa baca dalam 1 Samuel. Hana tertulis mencurahkan isi hatinya sampai oleh Nabi Eli, kamu itu mabuk ta? Ini pakai bahasa Surabaya, mabuk, pulang apa? Ajak mabuk di sini. Hana bilang, aku nggak mabuk, aku tuh lagi sedih hatiku. Dia mencurahkan isi hatinya. Sudah tahu terjadi? Nasib yang buruk, Hana setiap tahun disakiti oleh Penina. Kutuk itu diubah menjadi berkat. Nasib yang buruk tiba-tiba sama Tuhan dibut dalam sekejap. Hana memiliki anak bernama Samuel. Bukan hanya satu. Setelah itu Hana punya 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Curahkan isi hatimu pada Tuhan. Hana wanita yang tangguh, saudara. Ada juga sih penyanyi gini, penyanyi dunia yang tangguh dan kuat. Ada yang tahu? Wanita? Enggak tahu, saudara. Wanita yang tangguh penyanyi dunia ini ya, kuat, saudaraku. Namanya Ayu King King. Wah, itu di albumnya, judul lagunya dulu. Judul lagunya Alamat Gak Asli. Tahu ya? Itu tertulis di teksnya. Kesana kemari membawa Alfamart. Hebat. Kesana kemari membawa Alfamart. Indomart aja sudah susah, apalagi Alfamart. Dibawa kemana-mana. Nah saudaraku, gak apa ya, humornya agak garing juga. Oke, gak apa-apa ya, lanjut. Nah saudaraku, jadilah seperti Hana. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Kristen yang tangguh, ada sebuah quotes bisa ditayangkan. Kristen yang tangguh itu membangun relasi, bukan transaksi. Kristen yang tangguh itu bangun relasi, bukan transaksi. Sebaliknya waktu kita intim dengan Tuhan, kita berdoa, seringkali kita gini kan, Tuhan kalau usahaku diberkati, aku akan begini. Tuhan kalau aku ditolong, masalah ini kelar, Tuhan selesai, aku berjanji aku akan begini. Tuhan kalau aku punya anak, Tuhan kalau suamiku balik, Tuhan kalau istriku begini, Tuhan kalau aku sembuh, Tuhan kalau, itu namanya transaksi, bukan relasi. Mungkin saudara yang kritis, saudara akan bertanya gini, Pak Bambang, Hana berarti kan transaksi, betul ya? Hana kan dia bilang gini, Tuhan kalau engkau memberi aku anak, aku serahkan anakku kepadamu, itu kan transaksi Pak Bambang. Enggak, itu relasi. Kok bisa? Mari perhatikan saudaraku, Hana diberi anak, anaknya diberikan Tuhan, Hana dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Anak yang pertama yang dinanti-nantikan malah diberikan kepada Tuhan, itu relasi. Berani berkorban, bukan transaksi, saudara. Ayo saudaraku, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Saudaraku, berapa banyak kita yang punya saat teduh? Coba saudara jawab dalam hati, kapan terakhir kali
Saudara intim sama Tuhan, saudara sampai nggak bisa ngomong apa-apa, saudara hanya menangis di kaki Tuhan. Kapan itu, saudara? Kapan ya Pak? Saya lupa. Berarti sudah lama saudara tidak intim dengan Tuhan. Beberapa waktu lalu, saya ini mau makan. Di meja makan saya mau makan, sudah tersedia di hadapan saya. Saya doa makan. Tiba-tiba Tuhan menjamah saya nggak jadi doa makan. Saya malah mau berebes. Saya hanya bersyukur. Tuhan mengingatkan tahun 2020 sampai sekarang bagaimana pemeliharaan Tuhan. Sehingga doa makan yang seharusnya cepat gitu ya, saya agak lama waktu itu. Sendirian di meja makan, saya bersyukur. Saat teduh kita kapan? Apakah kita pernah merasakan hadirat Tuhan? Saat teduh, saat ku berdiam diri, ku nanti kehendak-Mu di dalam hidupku. Saat teduh, saat Engkau menyatakan, tahu nggak lagu itu? Kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Itu lagu lama, saudara. Mawar Simorangkir yang nyanyi. Ya, saudaraku. Jadi yang pertama, saya hanya bagi dua hal saja. Yang pertama, bangun keintiman dengan Tuhan, mendaki ke tempat tinggi, berbicara keintiman dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan. Mau tangguh, harus bangun keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, yang terakhir saudaraku, yang kedua adalah meninggalkan zona nyaman. Burung Raja Wali kalau dia di usia 40 ya diam begitu aja. Selama dia nyaman dan dia tidak menyadari keadaannya, dia mati nanti. Tapi dia mau pergi ke tempat lebih tinggi, mentransformasi dirinya, sakit. Tapi dia mau melakukannya untuk mendapatkan kekuatan yang baru. Orang yang di zona nyaman, ini bukan bicara soal tempat, oh tempatnya zona nyaman, pekerjaannya zona nyaman. Bukan. Zona nyaman itu berbicara soal rasa. Rasa aman di luar Tuhan. Dunia bisa memberikan rasa aman. Mosok Pak Bambang? Bener. Dunia bisa memberikan damai sejahtera. Yohanes pasal 14 ayat 27. Aku memberikan damai sejahtera kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Berarti dunia bisa memberikan tapi tidak sama seperti yang Yesus berikan. Saudaraku, tinggalkan rasa aman yang di luar Tuhan. Contohnya, satu contoh ya. Simson itu nasir Allah. Tapi karena merasa aman, dia mulai melakukan berbagai macam kesalahan. Yang pertama, dia bergaul dengan wanita sundal. Dia mencari gara-gara dengan orang Filistin. Ini disuruh Tuhan, saudaraku, Hakim-Hakim pasal 14 ayat 4. Memang disuruh Tuhan Simson untuk mencari gara-gara dengan orang Filistin. Tapi sudah cukup sampai di situ seharusnya. Enggak loh, saudaraku. Simson malah bergaul dengan wanita sundal. Loh, cek kurang ngajari, saudaraku ya. Ini nasib Allah loh, saudaraku. Dia terikat dengan dosa perzinahan. Yang kedua, zona aman Simson, jatuh cinta pada wanita yang salah, Delilah. Saudara, betapa bodoh dan super bodoh laki-laki yang mau ditipu wanita berulang kali, saudara. Berapa kali Simson ditipu? Ada yang tahu? 3 kali, 4 kali, saudara. Yang keempat baru kena tipu. 4 kali loh ditipu. Kok ya tetap bisa itu loh? Dari seorang pahlawan akhirnya menjadi seorang pecundang. Dari seorang yang hebat menjadi seorang pelawak. Itu Simson. Delilah meronta-ronta, merengek-rengek, apa tuh kekuatanmu apa sih? Makanya istri-istri kekuatannya memang merengek-rengek ya wanita tuh ya. Sampai suaminya, Pak, ono tas sapi loh Pak, diskon 50% Pak, besok sudah ndak loh Pak. Ini promo Pak. Enggak. Stop di lo sih lo Pak, lihatin dulu Pak, di online mapi lo Pak, free ongkir Pak, free ongkir. Gak, Pak ini hampir berakhir, besok ndak ada promo lagi, merengek terus. Bisa-bisa dibelikan juga sih. Hati-hati saudaraku ya. Memang godaan pria, saudara tahu? Godaan pria itu apa? Godaan pria itu wanita. Tapi godaannya wanita, harta, tahta, Lazada, Shopee, Tokopedia, seblak ceker. Itu. Ya. Hati-hati saudaraku. Tidak hanya jatuh cinta pada wanita yang salah, Simson, zona aman berikutnya, rasa aman berikutnya, dia hobi pada yang salah, mabuk.
Nasir Allah dilarang mabuk, dilarang menyentuh anggur, minum-minum. Sudah betapa sombongnya kekuatan Simson ini, dia mengandalkan kekuatannya, akhirnya dia jatuh, saudaraku. Hati-hati, saudara. Kita harus meninggalkan zona aman, zona nyaman yang di luar Tuhan. Rasanya enggak apa-apa kok. Saya malas-malas dikit enggak apa-apa. Saya enggak sungguh-sungguh sama Tuhan, ya enggak apa-apa tuh. Enggak apa-apa. Hati-hati, saudara. Makin jauh dari Tuhan, makin bermasalah. Kita baca satu quotes, yuk kita lihat, makin jauh darinya makin bermasalah. 1, 2, 3. Makin jauh darinya makin bermasalah. Saudaraku, Raja Wali, dia kalau sudah di atas, dia mengajar anak-anaknya tidak di zona nyaman. Diobrak-abrik itu sarangnya. Supaya anaknya apa? Jatuh belajar terbang, saudaraku. Jatuh belajar terbang. Nanti begitu anaknya sudah mau jatuh, tiba-tiba sang induk diangkat lagi ke atas. Wah. Makanya di dalam Mazmur pasal 37 ayat 24. Yuk kita baca Mazmur 37 ayat 24. Mazmur 37 ayat 24 dikatakan demikian. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, milikilah waktu untuk kita berada di zonanya Tuhan. Bukan zona yang di luar Tuhan yang merasa aman. Kita mencurahkan isi hati kita. Seperti ada lagu yang lama, saudaraku, lagu bahasa Inggris. You, A minor. You, A minor ya? A minor ya? You, tadi di rumah saya pakai gitar A minor loh, saudaraku ya. Coba pakai drum A minor. Saya heran, saya sudah coba di rumah pakai A minor. Pakai gitar A minor, berarti nggak sama. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. Kita tidak akan dibiarkan jatuh. I will trust in you. Let the weak, katakan. Let the weak say I am strong in the name of the Lord. Saudara, percayalah. Kalau mungkin hari ini kehidupan kita agak gimana ya, kok gaduh suasananya. Mungkin itu proses yang sedang kita lalui. Tapi nggak kayak dia Pak, prosesnya enak. Nggak kayak itu Pak, saya berat. Saya nggak bisa. Saya nggak tangguh Pak. Pak Bambang enak ngomong. Saudara, saya juga punya pergumulan sendiri. Tapi seringkali saya menghampiri Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Dan tiba-tiba aja Tuhan melakukan berbagai cara yang ajaib. Jangan bandingkan proses kita dengan orang lain. Ya kita baca bersama, 1, 2, 3. Jangan bandingkan proses yang kamu alami dengan orang lain. Karena tak semua bunga tumbuh dan mekar bersamaan. Saya hanya bagi 2 hal saja. Bagaimana menjadi Kristen yang tangguh? Mari bangun relasi dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan. Dan yang kedua, keluar dari zona nyaman, kedagingan, mungkin hobi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hati-hati, saudaraku. Kita harus mengikuti proses Tuhan. Dan pada akhirnya kita baca satu quotes lagi, ini saya buat, saudaraku. Yuk kita baca bersama, 1, 2, 3. Iman jangan lengah, hati jangan lemah, jiwa jangan kalah, pasti semuanya menjadi indah. Kita bangkit berdiri, kita baca sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Iman jangan lengah, hati jangan lemah, jiwa jangan kalah, pasti semuanya menjadi indah. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangun keintiman dengan Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Amin. Memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu,
tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari dari hatimu yang paling dalam, hampiri Tuhan. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, benar Tuhan, menikmati bait-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari renungkan firman Tuhan. Kalau kita mau menjadi Kristen yang tangguh, miliki keintiman dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kapan terakhir kali kita menyembah Tuhan sampai kita tenggelam di hadirat Tuhan, sampai kita tidak sanggup berkata-kata lagi dan kita hanya bersyukur, menangis bersyukur, bersuka cita di dalam penyembahan. Kapan kita terakhir kali untuk kita mendengar suara Tuhan, untuk kita mengerti kehendak-Nya? Mari bangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tinggalkan rasa aman yang di luar Tuhan. Ikuti proses Tuhan. Tuhan akan menopang kita. Tuhan akan menjamah hidupmu. Tuhan akan mengubah hidup kita. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami di saat kami lemah, di saat kami tidak berdaya, di saat kami membutuhkan kuasa daripada Yang Maha Tinggi. Engkau sudah berbicara, Engkau sudah menyatakan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin Tuhan, kami mau menjadi orang-orang Kristen yang tangguh. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang tidak lemah. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati kembali hamba-Mu Bapak Pendeta Bambang Sujatmiko dalam semua pelayanan, dalam semua kehidupan rumah tangga keluarga. Tuhan berkati dalam pelayanan-pelayanan berikutnya yang lebih dahsyat lagi Tuhan. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa sehingga nama-Mu dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan, diselamatkan. Bapa di surga, kami berdoa malam hari ini bagi jemaat-Mu mereka yang sakit. Kami berdoa saudara yang sakit saat ini, dimanapun engkau berada, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan mulai percaya bahwa bilur-bilur Yesus saat ini engkau percayai, engkau imani, sudah menyembuhkanmu. Dalam nama Yesus Kristus, terjadi mujizat, terjadi pemulihan. Tuhan, engkau Allah yang setia. Tuhan, kami percaya, Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu mereka yang beribadah secara online, persoalan yang dihadapi, pergumulan yang dihadapi saat ini Tuhan. Kami yakin Tuhan tidak akan melebihi kekuatan kami, namun Engkau Allah yang tetap menopang kami, mengangkat menopang hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Malam ini kami berdoa kepadamu ya Tuhan, buat seluruh kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa malam hari ini kepadamu ya Tuhan. Bagi jemaat-Mu juga yang saat ini beribadah secara onsite, kami mengangkat tangan-Mu di hadapan-Mu ya Tuhan. Bersama-sama ya Tuhan, kami memandang kemuliaan-Mu, kami memandang keindahan wajah-Mu Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu memenuhi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat segala kebaikan-Mu malam hari ini ya Tuhan. Dan biarlah saat kami mengangkat kedua tangan kami, tanda bahwa kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pekerjaan kami menyerahkan rumah tangga kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau mencurahkan berkat-Mu Tuhan, dan izinkan hamba-Mu memohon anugerah-Mu, memohon berkat-Mu bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Bukankah pertolongan daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya, sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam semuanya, Tuhan berkati.